Halo teman-teman, selamat datang di channel MR Mahen Rival. Saya Mahen dan Rival. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Namanya Profesor Dr. Haji Asep Usman Ismail. Beliau ini banyak mengajar beberapa mata kuliah di universitas tersebut. Salah satunya ilmu tasawuf. Nah, saya akan mengangkat tema mengenai cara menjalani ilmu tasawuf untuk kampus yang bertoleransi. Semoga bermanfaat. Sebagai dosen kan di UIN. Iya. Nah, situ di dosen di UIN itu ngajar apa aja? Saya guru besar tasawuf di UIN Saiful Jakarta. Di Fakultas Dakwah menjadi ombes saya, mengajar 3 mata kuliah. Yang pertama mengajar ini kuliah akhlak tasawuf, ini bukunya. Yang kedua mengajar tafsir, sedang disiapkan bukunya. Dan yang ketiga mengajar Islam dan sains. Nah, itu kemudian selain di program pasca S1, saya mengajar di doktoral di program pasca sarjana, namanya Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Juga mengajar tentang tasawuf. Di luar UIN, saya dosen di Universitas Indonesia, mengajar di prodi kajian terorisme di Salemba. Ya. Kemudian saya juga mengajar Islamic Study di Universitas Paramadina. Oh iya. Sebelumnya mengenai masalah tasawuf, Iya. Prof, bisa tolong menjelaskan apa sih tasawuf itu sedikit? Iya. Karena hampir semua rata-rata belum pada tahu tasawuf itu. Iya. Tasawuf itu bagian ajaran Islam yang membicarakan 3 hal. Membicarakan tentang jiwa, membicarakan tentang kalbu, membicarakan tentang ruh. Jiwa, kalbu, ruh itu sisi dalam dari manusia. Oh iya. Jadi manusia itu ada aspek luar, ada aspek dalam. Aspek luarnya berupa fisik, aspek dalamnya itu ruh, jiwa, kalbu. Nah, tasawuf membicarakan aspek dalam. Apa hubungannya? Karena manusia itu sebetulnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas dalamnya ketimbang kualitas luarnya, gitu. Dan yang kedua, kualitas dalam ini akan menjadi energi, spiritual power untuk membentuk kepribadian, membentuk sikap, membentuk tanggung jawab sosial. Jadi tasawuf lebih merupakan ajaran Islam yang berbicara pada sisi psikologi, kaitan dengan soal kepribadian, kaitan dengan tanggung jawab sosial, kaitan dengan orientasi keberagamaan. Yang saya pelajari sedikit tuh tasawuf tentang kayak kesehatan mental gitu. Betul. Iya. Lalu adakah ayat dalam Al-Quran dan hadis dalam Islam membahas mengenai kesehatan mental itu? Iya, sangat banyak. Masalah dulu. Sangat banyak. Kesehatan mental itu kaitan yang pertama, kesehatan itu kaitan dengan bagaimana seorang manusia memiliki Tuhan. Kalau dia bertuhankan kepada benda, bertuhankan kepada makhluk, bertuhankan kepada materi, padahal materi itu sendiri tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan, maka sesungguhnya ada yang bermasalah pada pikiran, pada perasaan, pada rohani. Karena yang disebut mental itu sebetulnya komponennya ada 3, yaitu intelek, emosi, dan spiritual. Itu bermasalah karena dia mempersepsi sesuatu yang dianggap Tuhan padahal bukan Tuhan. Jadi persepsi yang salah. Lalu dia anggap beragama itu untuk 2 kepentingan. 1,
untuk melindungi dari bencana, dua untuk memotivasi melahirkan manfaat. Nah, benda-benda makhluk-makhluk selain Allah itu nggak bisa memberikan kontribusi menolak bencana, nggak bisa, lalu mendatangkan kebaikan, tidak. Jadi orang yang ini mentalnya bermasalah karena dia bertuhankan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bencana. Tapi jika Islam itu memiliki aturan pandangan terhadap kesehatan mental itu sendiri, lalu bagaimana cara merawat kesehatan mental dalam Islam? Apakah ibadah juga merupakan... Kesehatan dalam Islam itu harus dirawat dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama harus punya komitmen. Komitmen itu artinya saya memegang teguh agama yang saya anut. Gitu. Jadi kalau beragama longgar itu orang tidak punya komitmen, pasti akan pragmatis, akan mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi kalau orang punya prinsip, punya kerangka nilai yang dipegang, maka dia punya prinsip. Itulah cara paling fundamental untuk bisa merawat kesehatan. Yang kedua, setelah punya prinsip, datang menghadap kepada Allah rutin dengan sholat. Jadi sholat itu menggambarkan langkah-langkah seperti manusia. Pertama menghadap, kedua mendekat, lalu datang, lalu memohon. Dan ketika sholat tidak dilakukan, itu membiarkan mentalnya dalam keadaan tidak mendapatkan koneksi, tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan penguatan. Karena itu konkretnya dengan sholat cara paling efektif merawat mental. Yang ketiga dengan zikir. Zikir itu yang pertama menyebut dengan kata-kata subhanallah, alhamdulillah. Yang kedua dengan mengingat, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Tapi yang paling inti yang ketiga, zikir itu merasakan Allah dekat, Allah penyayang, Allah melindungi, Allah menjaga. Jadi zikir yang paling inti adalah zikir yang ketiga, yaitu zikir rasa. Berarti ada kaitannya ibadah tuh menjadi ketenangan jiwa gitu? Jelas. Ketenangan itu karena dia tersantuni dengan baik. Fisiknya tersantuni dengan makanan yang halal, kebutuhan biologisnya tersalurkan dengan menikah, kebutuhan emosi dan rohaninya tersalurkan dengan mendekat kepada sumber energi. Berarti adakah contoh cerita menggambarkan bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang memperdulikan kesehatan mental bagi umatnya? Sangat. Pertama, dari sisi kebutuhan fisik, Rasulullah terbiasa berpuasa. Tapi puasanya tidak total dalam sepekan. Beliau berpuasa hari Senin, hari Kamis. Ini membuat seimbang. Ada saat-saat beliau berpuasa Senin, Kamis, tapi 5 hari beliau makan, minum biasa. Kedua, beliau tidur malam, tapi tidak total. Beliau bangun. Nah, jadi keseimbangan antara tidur dan bangun. Beliau juga tidak hanya memperhatikan masalah rohani, tapi beliau juga menyalurkan kebutuhan biologis dengan benar, itu dengan menikah. Jadi Rasulullah itu orang yang berpuasa, orang yang bangun, orang yang punya istri, tapi seimbang. Begitu. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang-orang yang tidak berhasil memperjuangkan kesehatan mental yang dalam kata lain memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Orang itu rugi karena dia punya keinginan, dia punya ambisi, tapi tidak punya kecerdasan rasa, kecerdasan rohani. Kenapa dia tidak bermental baja? Kenapa mengambil jalan pintas? Sikap jalan pintas, sikap tidak rasional, itu menggambarkan pribadi yang rapuh. Terakhir nih. Baik. Bisa tolong kasih pesan ke anak-anak, ya kan, yang saat ini kepeduliannya terhadap kesehatan mental sudah cukup tinggi. Pesan. Ya, hemat saya, pertama bagi yang sudah menjadi muslim, cobalah Anda jadi muslim yang total. Caranya bagaimana muslim yang total itu ibarat pohon, akarnya kuat. Akar itu keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada rukun iman yang 6 itu kuat.
Yang kedua, memiliki batang yang menjulang ke langit, dahan, ranting dan daun, dan itu ibadah yang pokok. Lakukan sholat, lalu ditopang dengan zikir, dengan doa, dengan terbiasa membaca Al-Quran. Tapi ada yang ketiga, buah itulah kepedulian dalam kemanusiaan. Jadi buah zikir itu bukan vertikal saja, tapi juga tanggung jawab sosial, bagaimana peduli dengan sesama muslim, itu kewajiban. Kepada bukan muslim, promosi bahwa Islam itu menekankan kemanusiaan, menekankan kepedulian, meskipun beda agama, meskipun beda keyakinan. Terima kasih ya Pak. Baik. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Iya. Diberkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin.